Saya melihat polemik pagar laut itu kemudian muncul HGB dan HM. Sebagaimana dijelaskan Pak Nusron Wahid kemarin, HGB-nya sekitar berapa? 263 di Laut Tangerang, terdiri 234 bidang HGB atas nama PT IAM, 20 bidang HGB atas nama PT CIS, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu ada 17 bidang lainnya yang dilengkapi dengan hak milik HMSAM. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda pidana paling sedikit 50 juta, paling banyak 250 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Saya mendasari pernyataan Pak Nusron Wahid mengatakan ada cacat formil bahkan material. Berarti ada dugaan pemalsuan di letter C, letter D, warkah, dan lain sebagainya menyangkut dokumen dan data tanah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, sobat RH sekalian, soal pagar laut ya masih hot rupanya pembicaraan tentang pagar laut ini. Dan ini adalah perkembangannya ya, yaitu Boyamin Saiman dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, itu melaporkan beberapa pejabat mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu adalah Kepala BPN dan tidak tanggung-tanggung dari 2012-2023 yang dianggapnya membiarkan soal pagar laut ini. Luar biasa ya, keren cadas MAKI ini ya. Kadang-kadang saya heran sama Boyamin Saiman begitu beraninya ya. Karena banyak sekali yang dia adukan dan so far so good, safe ya. Mungkin ada juga yang penting benar ya. Perkara kemudian ada yang membackupnya atau tidak ada yang membackupnya itu soal lain. Tetapi apa yang disampaikannya adalah upaya untuk mencari kebenaran ya. Kalau lapor korupsi saya doyan, tapi kalau lapor karena berbeda pendapat, dianggap menghasut dan lain sebagainya itu cemen itu ya. Dilaporkan kok karena berpendapat itu cemen, nggak bener. Jadi kalau dilaporkan karena Anda diduga korupsi, ya itu saya kira patut diapresiasi. Oke, coba kita lihat ya, kita bacakan ya. Boyamin laporkan Kades Camat, pejabat Pemkab Tangerang dan Kepala BPN 2012-2023 ke Kejagung. Oke. Tempo.co Jakarta, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi MAKI Boyamin Saiman mengatakan kisru pagar laut di kawasan pesisir pantai utara Pantura Kabupaten Tangerang, Banten sebenarnya bermula dari tahun 2012. Kala itu sudah ramai kabar bahwa wilayah Pantura akan dilakukan reklamasi. Warga setempat yang mengetahui kabar reklamasi itu kemudian berbondong-bondong membeli segel tanah di wilayah laut. Jadi 2012 itu sudah mulai ramai. Banyak warga yang membeli segel tahun 80-an ke kantor pos Teluk Naga dan ke Jakarta, kata Boyamin kepada wartawan di kantor Kejaksaan Agung Kamis 30 Januari 2025.
Boyamin mendapat cerita ini dari warga sekitar setelah dirinya diketahui sedang melaporkan dugaan korupsi dalam kasus pagar laut ini ke aparat penegak hukum. Banyak yang komplain ke saya, kemudian beberapa warga itu bersedia saya jadikan saksi, kata Boyamin. Boyamin mengatakan setelah warga mendapatkan segel tersebut, kemudian diterbitkanlah surat garapan terhadap wilayah laut tersebut. Objek inilah yang kemudian menjadi persoalan karena terus diperjualbelikan sampai menjadi proyek pagar laut. Jadi urutannya gini, 2012 ada isu mau reklamasi, warga urus surat garapan, diketahui kepala desa dan sebagainya, kemudian dijual lagi kepada si A, si B, kemudian kepada perusahaan. Baru setelah itu ada AJB, tahun 2023 ada SHBG dan SHM, kata Boyamin. Atas temuan itulah Boyamin melaporkan adanya dugaan kong kali kong pemerintah daerah setempat, dalam hal ini kepala desa, camat hingga pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penguasaan Pantura hingga terbit SHGB dan SHM. SHGB itu surat hak guna bangunan, SHM surat hak milik ya, sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik ya. Boyamin melaporkan temuan ini ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Terlapornya adalah kepala desa, camat, pejabat Pemkab Tangerang, dan kepala BPN Kabupaten Tangerang. Terlapornya siapapun yang mengurus sejak 2012 hingga 2023, kata Boyamin. Selain ke Kejaksaan Agung, Boyamin juga telah lebih dulu melaporkan dugaan kong kali kong pembuatan SHGB dan SHM di wilayah Tangerang ini ke KPK. Ia menggunakan pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam laporannya. Pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang menjadi sorotan publik di awal tahun ini karena pemasangan bambu sepanjang 30,16 km membuat nelayan kesulitan mencari ikan. Awalnya tidak diketahui siapa dan untuk apa pemagaran itu. Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid kemudian mengungkap bahwa ada penerbitan sertifikat ya, pakai P ya, hak guna bangunan dan hak milik tepat di lokasi pagar laut. Sebanyak 266 SHGB tersebut termasuk 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Kedua perusahaan tersebut anak usaha Agung Sedayu Group yang juga pengembang PIK 2. Sudah jelas ya, aktor di belakangnya PIK juga. Nusron mengatakan pihaknya telah membatalkan sebanyak 50 SHGB yang terbit di atas laut tersebut. Kami harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang sah dan sesuai dengan aturan yang ada, kata Nusron Wahid usai meninjau pagar laut di Desa Kohot pada Jumat 24 Januari 2025, dikutip dari keterangan resmi ya. Mudah-mudahan Nusron Wahid tidak mundur ya. Kita tahu politisi itu ya, sumber pendanaannya dari mana ya. Kalau seandainya dia menjadi menteri, lurus-lurus saja ya nggak ada dapat apa-apa. Tapi kalau tidak lurus, terima setoran sana, terima setoran sini, maka dia tidak akan berani konsisten untuk menegakkan kebenaran karena dia bakal tersandra. Nah mudah-mudahan dia tidak tersandra ya. Dia tidak tersandra. Itu saja harapan kita ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Jadi berita tentang pagar laut ini banyak sekali dan unfortunately saya tidak banyak mengikutinya karena seperti yang saya katakan sakit dan kemudian sebelumnya umroh ya. Tapi nanti kita panggil lah untuk interview Ahmad Hozinuddin yang paham barangkali soal pagar laut tersebut ya. Oke. Kita lihat saja nanti ya. Yang jelas yang paling keren itu kepala desa Kohot ya. Ada Rubicon dan lain sebagainya ya. Jadi kalau seorang kepala daerah nggak jelas usahanya apa, tiba-tiba hidup makmur nggak karu-karuan, kita juga patut mempertanyakannya ya. Oke, sekali lagi ya kita apresiasi ya dengan keberanian Boyamin Saiman, karena Boyamin ini luar biasa ya. Dia berani melaporkan apapun hal-hal yang harus dia laporkan dan itu tidak tanggung-tanggung. Yang dilaporkan orang-orang yang
memiliki apa istilahnya, memiliki power ya, memiliki kekuasaan, tetapi dia tidak kapok sampai soal sekarang ini, walaupun kita tahu perantaraan anaknya lah Gibran Raka Buming Raka kemudian bisa menjadi calon presiden. Itu yang sejarah yang tidak bisa dilupakan ya. Tetapi rupanya putranya pun dilepeh ya, atau permohonan dia dijadikan dijadikan kuda tunggangan Troya, atau memang dari awal dia sudah diperintahkan, kita tidak tahu ya. Ini ada, coba kita lihat ya, ada skenario ngeri ya, skenario RRC menguasai Indonesia. Tapi coba kita nanti akan bacakan bagaimanapun skenario-skenario seperti itu perlu juga kita waspadai ya, sebagai sebuah tantangan bagi kita. Coba kita bacakan komentar saudara sekalian. Tuh, ini. Tapi sayang anak Boyamin yang buat Fufu Fafa bisa jadi wapres ya, oke. Bang Refli, sesekali bahas timnas sepak bola kita dong, kan lagi rame kedatangan pelatih baru insya Allah ya, Robi Najwa. Ada Robi, ada Najwa ini. Perpaduan Robi Darwis dan Najwa Shihab mungkin ya. Kemudian Kapolri apakah terlibat pagar laut? Kenapa kok diam saja ya? Saya menyampaikan omongan orang saja ya. Bang Refli, oke. Patung naga raksasa telah berdiri PEK 2, fakta ada naga Cina, PSN proyek mendirikan negara Cina. Menguasai wilayah dari pantai utara sampai dan Surabaya, bukti ada sertifikat dan reklamasi laut. Kemudian di mana nyari orang yang baik hati? Carilah pada orang yang tidak berkuasa dan tidak ingin punya ambisi kekuasaan. Nah, itu pasti baik. Ya, tidak ingin berkuasa, tidak mencari kekuasaan, dan tidak juga mencari kesempatan di dalam kesempitan ya. Oke, saudara sekalian, itu saja ya. Saya highlight saja, nanti kita akan re-upload ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya mau membahas hal lainnya soal ngeri skenario Cina ya menguasai Indonesia, apakah betul atau tidak. Nanti kita akan bahas ya, karena beberapa orang menyampaikan kepada saya benar atau tidak ya. Saya tidak tahu, tetapi intinya adalah ini yang dilakukan, yang kemudian beredar kemana-mana ya. Skenario bisa jadi ini sebuah analisis ya, dan kita masa kemudian tiba-tiba yang marah negara RRC atau yang marah Tionghoa ya. Tionghoa sama RRC beda ya. Nah, itu saja saudara sekalian, saya membahas skenario RRC menguasai Indonesia. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ciao. Dia akan gigi nol, netral terhadap Mulyono. Kalau ada desakan untuk mengadili Mulyono, ya dia akan diam saja, tapi tidak akan akan berdiri di depan. Tapi kalau tidak ada desakan, dia diam juga. Jadi dia main aman ya. Itulah ciri-ciri pemimpin yang tidak mau ambil resiko untuk kebaikan ya. Mau main aman saja ya. Kemudian saya tetap yakin kecurangan hanya melahirkan pemimpin yang jahat. Timbul majikan Mukidi jadi jongos Mukidi ya. Ya kita sebaiknya tunggu saja ya. Sekali lagi once again ya. Tadinya saya berharap paling tidak Prabowo mengurangi dominasi Jokowi ya, mereshuffle ya, dan kemudian meninggalkan orang-orang baik dan melepas orang-orang buruk dan merekrut orang-orang baik. Tapi sekali lagi ya,
masih hanya omon-omon doang kelihatannya ya. Itu saja saudara sekalian, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.